Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka Jakarta Selatan yang diselenggarakan oleh Pokjawas Madrasah Jakarta Selatan. Tema paparan untuk IHT ini adalah latar belakang, tujuan, manfaat, struktur pelatihan IHT, pendekatan Madinah, strategi implementasi materi, strategi implementasi sasaran, media IHT Madinah, tugas pengawas, dan tugas fasilitator madrasah. Latar belakang in-house training. Ada tahapan program pendampingan IKM di Jakarta Selatan, terdiri dari 4. Pertama, sosialisasi. Kedua, bimbingan teknis atau BIMTEK. Ketiga, in-house training IHT. Dan keempat, coaching dan mentoring. Sosialisasi dan BIMTEK sudah dilaksanakan, dan sekarang kita akan maju ke in-house training IHT kurikulum Merdeka di Jakarta Selatan. Adapun tujuan in-house training kurikulum Merdeka, pertama, yang bersifat kuantitatif agar semua guru dan kepala mendapatkan pendampingan dan pelatihan kurikulum Merdeka. Yang kedua, kualitatif, semua guru dan kepala madrasah mampu menerapkan kurikulum Merdeka. Ketiga adalah produk, yaitu menghasilkan dokumen 1 KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian modul aja dan modul project. Adapun manfaat in-house training yang diselenggarakan oleh Pokjawas Madrasah Jakarta Selatan, bagi pengawas memiliki program pendampingan dan pelatihan guru dan kepala madrasah dengan materi secara terstruktur dan terencana. Kedua, bagi kepala madrasah menjadi acuan penyusunan program pengembangan kompetensi guru. Bagi guru mendapatkan pendampingan dan pelatihan secara terstruktur, dan bagi peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Adapun struktur pelatihan terbagi dari 3 materi utamanya, yaitu materi umum, materi pokok, dan materi penunjang, yang total semua jam 91 jam. Yang 91 itu terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu mindset, analisis, demonstrasi, inovasi, assessment. Penjelasannya nanti di slide berikutnya. Pendekatan Madinah. Jadi program IHT ini yang diselenggarakan oleh Pokjawas Madrasah menggunakan pendekatan Madinah, yaitu mindset, analisis, demonstrasi, inovasi, dan assessment. Mindset ada 2 kegiatan, yaitu curah pendapat dan paparan materi. Analisis yaitu analisis contoh, perancangan, penyusunan RTL, dan penggunaan LMS Madinah. Ada 4 kegiatan. Demonstrasi ada 1 kegiatan. Kemudian inovasi, penyusunan produk dan penyusunan laporan. Dan kelima, assessment, paparan produk atau penilaian produk. Jadi pendekatan Madinah inilah yang dikembangkan di program IHT kurikulum Merdeka Jakarta Selatan, yang dipisahkan menjadi M, A, D, IN, dan A. Untuk mindset dan analisis, yaitu M dan A, menggunakan istilah dilaksanakan di in-service training 1, yaitu tatap muka. Kemudian D dan IN atau on the job training menggunakan LMS, didampingi oleh LMS. Kemudian ketiganya adalah in service training 2 atau yang A, digunakan untuk kegiatan tatap muka. Ini pendekatan Madinah yang dikembangkan di Jakarta Selatan. Adapun strategi implementasi terkait dengan materi, ada 3 pilihan. Yang pertama terpisah, kedua terpadu, ketiga kombinasi. Contoh terpisah
ini KOSP menggunakan pendekatan Madinah, modul ajar Madinah, modul project juga menggunakan Madinah. Jadi secara terpisah masing-masing. Kemudian terpadu juga, MA-nya KOSP, D-nya KOSP, MA dan MP. Ininya jadi digabungkan secara bersama-sama atau kombinasi, ada MA-nya digabungkan ketika kegiatan mindset dan assessment analisisnya digabungkan. Tapi ketika demonstrasi dan inovasi dipisahkan. Agar detailnya kita akan lihat di slide yang seperti ini, yang berikut ini. Misalnya yang terpisah, pertemuan pertama KOSP dulu full sampai selesai, kemudian materi yang kedua modul ajar selesai sampai tuntas, kemudian baru ke modul project. 3 materi ini bisa didahulukan yang mana saja, tidak mesti KOSP. Adapun terpadu, yaitu ketika mindset, KOSP, modul ajar dan modul project dibarengkan sama-sama. Kemudian ketika analisis pun KOSP, MA dan MP-nya digabungkan, termasuk ketika demonstrasi, inovasi dan assessment pun semuanya digabungkan antara 3 materi tadi. Sedangkan pilihan yang ketiga, kombinasi, yaitu ketika mindset dan analisis 3 materi digabungkan. Tapi ketika demonstrasi, inovasi dan assessment dipisah-pisah. Yang pertama KOSP dulu selesai sampai assessment, kemudian dilanjutkan ke modul ajar dari demonstrasi sampai assessment, dan yang terakhir demonstrasi, inovasi dan assessment pada modul project. Ini bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing madrasah ataupun Raudatul Atfal. Adapun strategi implementasi terkait dengan sasaran, ada 3 pilihan, yaitu mandiri, artinya madrasah ataupun daerah mengadakan IHT secara mandiri. Kemudian yang kedua, secara kelompok, yaitu pelaksanaan IHT tetap dilaksanakan di kelompok kerja madrasah atau di kelompok kerja guru, ya, atau di musyawarah kerja mata pelajaran, musyawarah guru mata pelajaran MGMP. Ataupun yang ketiga, kombinasi, yaitu ketika kegiatan mindset dan analisis dilaksanakan di KKM atau di KKG, ketika demonstrasi diadakan di madrasah masing-masing, ketika inovasi dilaksanakan di kelompok lagi, dan asesmen dilaksanakan kelompok lagi. Jadi kelima tahapan Madinah di IHT itu dilaksanakan secara kombinasi, bisa di kelompok, bisa secara mandiri. Adapun media pelatihan IHT ini kita siapkan ada 4. Yang pertama, memang kita menyusun modul sebagai acuan utama pelaksanaan IHT, kemudian didukung dengan sebagai bahan pembelajaran, didukung dengan penyediaan Learning Management System Madinah, yaitu pembelajaran online. Jadi setiap siswa atau setiap peserta atau setiap guru akan mendapatkan akun di LMS Madinah. Di situ ada gambaran dari bahan pembelajaran. Kemudian kita pun menyiapkan video tutorial yang diupload di channelnya Pokjawas CS sebagai pendukung pelaksanaan IHT. Dan yang ketiga, kita menyiapkan juga podcast yang akan dikembangkan sebagai pendukung pembelajaran IHT. Inilah 4 media pelatihan yang disiapkan oleh Pokjawas Madrasah Jakarta Selatan. Adapun peran dan tugas di sini ada 2 yang menjadi pemeran utama kegiatan IHT. Pertama adalah pengawas madrasah. Pengawas di sini adalah pengawas pembina madrasah yang langsung membina madrasah-madrasah ataupun RA yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua ada fasilitator madrasah, yaitu peserta BIMTEK IKM Jaksel yang merupakan perwakilan dari setiap madrasah. Minimal itu ada 2, maksimal itu 3 orang dari setiap madrasah ataupun RA. Adapun tugas pengawas madrasah yaitu memfasilitasi kegiatan IHT, yang kedua membantu tugas fasilitator madrasah, yang ketiga memantau aktivitas fasilitator dan peserta di LMS Madinah. Sedangkan tugas dari fasilitator madrasah, pertama mendampingi pengawas madrasah dalam memfasilitasi kegiatan IHT, kedua mendampingi peserta menyelesaikan tugas IHT,
Ketiga, memberikan penilaian terhadap tugas peserta di LMS Madinah. Nanti pengawas madrasah dan fasilitator bekerjasama untuk mensukseskan kegiatan IHT baik yang online maupun offline. Terima kasih. Pengawas berdaya dan memberdayakan. Tagline kita fokus lokal dampak nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.